Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, Ustadz, mari segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya yang sulit kita hitung karena saking banyaknya ya. Eh, Semoga juga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Buat teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya. Yang juga sedang dalam urusan, mudah-mudahan dia mudahkan urusannya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Baik, terima kasih Ustadz Sam yang terus bersamai kita, berbagi ilmu agama kepada kita. Semoga apa yang diberikan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga untuk teman-teman semua yang istiqomah selalu mengikuti kajian Rabuan ini. Baik, malam ini Ustadz Sam akan membawa kajian masih terkait yang minggu lalu tentang hukum wadi, Ustadz ya. Ya. Kali ini terkait dengan bab apa tadi saya lupa, Ustadz, bab rukhsah dan azimah. Sebelumnya minggu lalu bab sebab dan syarat. Ya, baik. Untuk persingkat waktu, tidak menunggu lama lagi, kami silakan Ustadz menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia pada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga zaman. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat insya Allah. Mudah-mudahan hidup kita selalu mendapatkan limpahan berkah dari Allah dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun kita. Dan kita berharap sisa usia yang Allah berikan pada kita semua kita bisa optimalkan, kita manfaatkan untuk berbekal. Berbekal yang tentunya yang harus yang kita siapkan adalah dalam kehidupan yang kekal abadi di alam sana, di akhirat. Karena kalau di dunia ya memang sementara dan sudah ditetapkan sebenarnya apa yang kita butuhkan sudah disiapkan oleh Allah, dan kita disiapkan juga rizki sesuai dengan apa yang telah Allah takar untuk kita. Jadi oleh karena itu yang kita minta kepada Allah agar setiap rizki yang Allah berikan kepada kita berbuah keberkahan, kebaikan, bukan hanya di dunia tetapi di sesudah dunia ini. Kita melanjutkan kajian tematik terkait dengan hukum wadai. Kita pernah membahas hukum taklifi, ya, hukum syarat terkait dengan pembebanan, yaitu hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, atau kalau berkaitan dengan benda halal haram saja. Kemudian kita sudah mulai membahas tentang hukum wadi, yaitu hukum wadi itu hukum-hukum terkait dengan teknis pelaksanaan hukum taklifi. Jadi pelaksanaan hukum yang dibebankan oleh Allah pada kita semua. Minggu lalu kita membahas tentang sebab atau syabab dan syarat. Jadi sebab itu yang mengakibatkan adanya hukum taklif. Jadi contoh misalnya kemarin ya tentang sholat 5 waktu itu ada sebabnya, itu sebab peredaran matahari. Jadi sebab wajibnya duhur itu kalau sudah tergelincir matahari.
sebab masuknya asar itu kalau sudah bayang-bayang sama panjang. Maghrib juga demikian, kemudian Isya, dan kemudian berkembangnya sains dan teknologi, kemudian kita tidak lagi melihat peredaran matahari, tapi cukup menggunakan hisab, yaitu melalui jam, dan sudah dibahas juga bahwa kalau kita melaksanakan sesuatu yang belum ada hukumnya, ya tidak dinilai gitu. Jadi kalau ada orang sholat zuhur sebelum tergelincirnya matahari, ya tidak dinilai melaksanakan sholat zuhur. Jadi karena belum ada kewajiban. Demikian pula ketika seseorang tidak punya harta atau hartanya belum ada, kemudian kalau ataupun ada belum nisab, kalau ataupun nisab belum 1 haul, ya dia belum punya kewajiban bayar zakat. Jadi yang selama ini disebut dengan zakat profesi itu sebenarnya bukan zakat tapi sedekah. Karena zakat itu kewajiban, dan itu kewajiban ada sebabnya, yaitu sebabnya dia orang yang mampu, punya harta sampai nisab, dan kemudian ada ya di nisab itu ada di tabungan dia atau yang dia miliki atau dia simpan selama 1 tahun, baru kemudian dia punya kewajiban membayar 2,5% sebagai zakat mal. Itu pemahaman tentang sabab ya. Dan itu tidak boleh keluar dari itu. Jadi tidak boleh liar dalam menetapkan suatu hukum syara, karena harus ada panduan-panduan. Demikian pula syarat ya. Jadi minggu lalu kita bahas tentang syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kewajiban. Tapi kalau sesuatu itu harus dilakukan ketika melaksanakannya, namanya rukun. Contoh tentang sholat ya, ada syarat di situ. Ada syarat misalnya bersih dari hadas atau suci dari bersih dari najis, suci dari hadas, kemudian harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Itu apa yang dilakukan sebelum melaksanakan kewajiban, namanya syarat. Nah, ketika melaksanakan kewajiban itu juga ada hukum wadi, yaitu terkait dengan azimah dan rukhsah. Nah, hari ini kita membahas itu azimah dan rukhsah. Ya, ini yang kemarin kita jelaskan, hukum wadi itu ada 5 jenis, ada sabab, ada syarat. Nah, yang mani itu penghalang, itu nanti kita disatukan dengan sah, batal, dan fasad. Insya Allah minggu depan baru saya. Kemudian malam ini kita membahas tentang rukhsah dan azimah. Nah, apa itu azimah? Azimah itu adalah masyuri'a minal ahkamil kulliyati ibtidaan wa khulifa li udrin syakin. Jadi azimah itu adalah hukum-hukum yang berlaku secara umum yang disyariatkan sejak semula, atau hukum asal ya, hukum asal. Dan bisa ditinggalkan ya hukum azimah itu karena adanya uzur yang syak, yang berat atau yang sulit ya. Jadi ada alasan yang memang itu dibenarkan ya, dan itu ada kesulitan. Jadi azimah ini merupakan hukum umum, berarti hukum asal yang ditunjukkan untuk manusia secara umum. Ya. Seorang yang terkena khitab dengan hukum azimah, ya. Jadi semua orang yang mukallaf itu terkena aturan, terkena perintah, ya, dengan hukum azimah. Contoh misalnya sholat ya. Jadi sholat duhur itu azimahnya ya 4 rakaat, kemudian ada rukun. Di samping syarat ada rukun-rukunnya apa yang harus dikerjakan. Atau sholat asar itu 4 rakaat, waktunya tetapkan, ada sebabnya. Kemudian sholat isya juga demikian, ya. Sholat subuh juga seperti itu, dan itu tetap ditentukan waktunya. Jadi ini disebut dengan hukum azimah atau hukum asal ya. Hukum asal berdasarkan dalil, dan itu terkait dengan sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Atau misalnya tentang puasa ya, puasa hukum azimahnya diwajibkan kepada setiap orang yang sudah akil balik atau sudah mukallaf ya, di bulan Ramadan, mulai dari ketika terlihat hilal ya tanggal 1 atau tanggal 29 Sya'ban, kemudian kalau misalnya tidak terlihat digenapkan 30, ketika dari mulai tanggal 1 ya, begitu terbit fajar dia sudah masuk tanggal 1, dia sudah berpuasa. Nah, itu hukum azimahnya puasa selama 1 bulan. Itu hukum azimahnya. Nah, kemudian
ada nanti bahasan tentang rukhsah. Jadi intinya dasar pelaksanaan hukum syara itu, karena hukum syara itu saya juga pernah membahas hukum syara itu bersifat manusiawi, artinya sesuai dengan kemampuan manusia. Dasarnya Allah Subhanahu menetapkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ini surat Al-Baqarah 286. Atau menginginkan Allah itu menginginkan kemudahan. Dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan, menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi ini filosofinya, hukum syari itu nggak sulit dan di batas kemampuan. Jadi tidak kalau misalnya dibebankan kepada dia, berarti dia sudah punya kesanggupan. Lalu bagaimana kalau tidak sanggup? Maka Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kalian pada Allah sesuai kemampuan. Jadi memang Allah akan membebankan itu sesuai kemampuan manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kan saya bukan malaikat, jadi saya nggak mungkin melaksanakan, itu kata-kata yang tidak ada faktanya. Karena hukum syara itu memang untuk manusia, dan Rasul diutus sebagai manusia, bukan malaikat. Sehingga Rasul pun ya sebagai manusia punya batas kemampuannya. Maka dari itu ketika Rasul SAW pun misalnya tidak mampu, kemudian Allah akan memberikan keringanan. Nah, kata-kata keringanan itulah yang dimaksud dengan rukhsah. Jadi Rasulullah juga menyatakan ya, jadi nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fattaqu fa'tu binhu mastata'tu fa innama ahlakal ladina man qablakum kasratu masailihim wa tilafuhum ala anbiyaihim. Jadi Rasul mengatakan apa-apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan hendaklah kamu lakukan semampu kalian. Jadi mastata'tum itu sesuai dengan kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan karena pertentangan mereka terhadap para nabi yang mereka sendiri atau yang diutus kepada mereka. Jadi seperti di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana orang-orang Bani Israel itu diperintahkannya suruh menyembelih sapi, tapi kemudian kanya ngeyel, mengakibatkan dia sulit. Padahal kalau dia waktu perintah pertama suruh menyembelih sapi apa saja, umur berapapun gitu, disembelih udah selesai. Nah, tapi karena dia banyak menanya, banyak ngeyelan istilah sekarang, maka kemudian semakin sulit. Dan oleh karena itu inilah inti tentang hukum azimah. Jadi hukum syara itu tidak mungkin melebihi kemampuan kita. Jadi kalau kita memang tidak mampu, maka kemudian ada keringanan atau ada rukhsah. Maka ini hukum rukhsah itu adalah al-hukmu atsabitu ala khilafi dalili li udrin. Jadi rukhsah itu adalah hukum yang berlaku berdasarkan dalil yang menyalahi dalil yang telah ada karena ada uzur. Maksudnya tidak seperti yang diperintahkan dalam dalilnya, dalam nasnya, karena ada uzur. Dan uzur pun ini ternyata harus ada dasarnya gitu. Jadi rukhsah adalah apa-apa yang disyariatkan dari hukum-hukum yang merupakan keringanan. Jadi rukhsah itu artinya keringanan, kemudahan dari pelaksanaan hukum azimah. Disebabkan kenapa kemudian diberikan keringanan? Karena ada uzur. Dan uzurnya itu memang tidak mampu, jadi tidak boleh memaksakan diri karena memang tidak mempunyai kemampuan, dan uzurnya sesuai dengan ditegaskan di dalam dalil juga, karena hukum azimah itu akan terus berlaku untuk orang lain, dan kemudian rukhsah itu kepada orang tertentu saja yang ada uzur yang sulit gitu. Oleh karena itu para ulama usul mengatakan ar-rukhsah la tanatu bil ma'asi. Jadi kalau rukhsah niatnya untuk maksiat, jadi maksiat misalnya saya kan agak sulit nih berat untuk jalan ke masjid ya, jadi saya tidak sholat. Jadi tidak sholat itu maksiat gitu. Jadi rukhsah itu memang untuk melaksanakan, dan itu dinilai menggantikan posisi hukum azimah. Jadi bukan kemudian untuk melalaikan, bukan untuk menyengaja, untuk kemudian berpura-pura masakoh, kemudian dia sengaja memang pengen enteng ya, dengan menggampangkan atau mengentengkan sesuatu yang itu menjadi kewajiban. Kalau itu niatnya seperti itu, dianggap
cari keringanan, cari mudah, dan tujuannya sebenarnya karena kelalaian dia. Jadi bukan karena memang betul-betul uzur syar'i. Jadi ini maksudnya rukhsah itu tidak kemudian bersembunyi di balik kata-kata rukhsah padahal sebenarnya dia pemalas. Kemudian dia tidak mengerjakan kewajiban itu tidak diperbolehkan. Nah, contoh-contoh rukhsah dan itu disebutkan dalam dalil itu tentang sholat misalnya. Ya, mungkin dalam setiap hukum syara nanti ada tentang rukhsah, tapi kita ingin mencontohkan saja misalnya tentang rukhsah, dalilnya ada di dalam Al-Qur'an terkait dengan sholat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sholat, kemudian faida dorobtum fil ardi, apabila kalian bepergian, maksudnya dorobtum itu sudah melangkahkan kaki di atas tanah, maksudnya sudah mulai jalan, musafir gitu. Falaisa alaikum junahun, maka tidak ada dosa ala kalian angtak suru minas sholati, untuk kalian mengkosor sholat. Mengkosor maksudnya memotong-motong sholat ya. In hibtum ayyuftinakum alladzina kafir, ini kalau kalian khawatir dapat gangguan atau serangan dari orang kafir karena sedang kondisi fitnah atau kondisi perang. Ya, seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, bagi mereka ya bisa kemudian kalau misalnya sedang mengungsi atau dan sebagainya ada kekhawatiran, ada ancaman gangguan dari musuh, maka dia itu diberikan keringanan yaitu untuk mengkosor sholat. Ya. Innal kafirina kanu lakum aduwwun, dan karena orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu contoh tentang dalil bolehnya mengkosor. Mengkosor itu artinya memotong jumlah, jadi memangkas jumlah rakaat dalam sholat yang 4 rakaat saja. Gitu. Itu namanya rukhsah. Rukhsah berdasarkan ayat Al-Quran. Atau di dalam hadis Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat ya. Jadi Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kanat bani Bawasir. Jadi ada namanya seorang sahabat ya. Dia Husain ya, jadi Imran bin Husain itu berkata, jadi beliau mengatakan kanat bi Bawasir, bahwa aku ini kena penyakit ambeien ya, sehingga kemudian sulit tuh untuk bisa bisa sholat dengan normal gitu ya. Artinya ya kalau yang pernah merasakan penyakit ambeien itu berat banget gitu ya nggak bisa duduk, kemudian juga bisa berdiri juga akan berat gitu. Maka kemudian dia mengatakan fasa'am tu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya, fasolli qa'iman. Jadi kalau mampu kamu ya berdiri, sholat sambil berdiri. Jadi diri terus gitu, nggak duduk karena yang bermasalah ketika duduk ya. Fa'ilam tastati faqa'idan. Tapi kalau misalnya berdiri nggak bisa ya duduk ya, duduk. Fa'ilam yastati fa'ala janbin. Jadi kalau duduk nggak bisa ya sambil berbaring. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya sholat itu berdiri. Tapi kalau misalnya tidak sanggup untuk berdiri maka duduk. Kalau berdiri nggak sanggup, duduk nggak sanggup ya berbaring. Artinya ini menunjukkan diberi keringanan karena ada uzur. Ya. Jadi contoh terkait dengan rukhsah. Nah, sehingga kalau kita cek satu-satu gitu ya, setiap ibadah itu ternyata itu ada rukhsah, dan rukhsah itu bukan pakai logika. Jadi rukhsah itu betul-betul ada dalilnya, dan kemudian ada yang memang itu menjadi alasan kenapa dia dikasih keringanan. Jadi karena ada beberapa bentuk ya rukhsah itu, seperti misalnya keringanan dalam bentuk pengguguran, maksudnya yang tadinya dia diwajibkan jadi tidak wajib. Contoh tentang sholat Jumat ya, sholat Jumat bagi siapa saja yang sedang bepergian, sedang musafir, bagi siapa saja yang sakit, sehingga tidak bisa berjamaah, maka kemudian dia gugur kewajiban sholat berjamaahnya, tetapi tetap sholat duhur, gitu. Sholat duhur karena di sini gugur kewajiban Jumat itu karena ada unsur syar'i yang dia tidak, jadi keringanannya dalam bentuk dia gugur kewajibannya karena sakit atau karena dia sedang musafir.
Kemudian ada juga keringanan dalam bentuk pengurangan seperti tadi qashar ya, qashar. Jadi kalau misalnya di perjalanan dan ternyata ya susah mengendalikan waktu untuk tepat sholat dan sesuai dengan jumlah rakaatnya, maka boleh kemudian di qashar ya. Dan qashar itu harus di perjalanan. Jangan qashar kemudian masih di rumah. Karena ayatnya kan apabila kalian telah melangkahkan kaki di muka bumi, artinya setelah perjalanan. Itu baru kemudian dia mengqashar jumlah rakaat dari sholat yang 4 rakaat itu zuhur dan asar atau isya. Jadi zuhur 2, asar isya itu asar 2, kemudian isya 2 itu namanya qashar. Tapi juga boleh juga menggabungkan artinya menjamak. Jadi tetap 4 zuhur 4 rakaat ya pada waktu kemudian asar misalnya 4 rakaat tapi dilaksanakannya pada waktu zuhur misalnya namanya jamak takdim, atau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat tapi dilaksanakan pada waktu sholat asar, itu jamak takhir. Itu menggabungkan ya, bukan mengurangi. Atau jamak qashar dikurangi dan digabungkan. Ya, biasanya kita lakukan ketika musafir itu jamak qashar digabungkan kemudian dipotong, dikurangi. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Demikian pula kalau takhir ya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat pada waktu sholat asar. Itu bentuk keringanan ya. Karena ada uzur yaitu ketika perjalanan. Cuma pertanyaannya, apakah semua perjalanan ya? Tentunya enggak, karena dalil yang menjelaskan itu hadis Rasulullah menyatakan bahwa tidak setiap musafir, tapi musafir harus berdasarkan jarak safar. Nah, jarak safar itu berapa? Ya, ada 12 parsah. 12 parsah itu berapa? Sekitar 80 km atau lebih. Jadi perjalanan sehingga jarak perjalanan saya 80 km, 85 km atau ya kurang lebih lah 80 km, maka kemudian dia mendapatkan kesulitan. Karena intinya rusuh itu ada masako, ada kesulitan. Ya, maka kemudian dia mendapatkan keringanan. Bisa jamak, bisa qashar, bisa jamak qashar. Tetapi kalau kurang dari jarak safar ya nggak ada rusuh. Walaupun faktanya dia berat gitu. Dan itu itu menjadi dasar kenapa kemudian disyariatkan kalau kita misalnya macet itu boleh kita kemudian sholat di kendaraan, ya, sholat di kendaraan. Ada kemudian yang menyatakan yang disamakan dengan ketika Rasulullah memberikan rukhsah sholat jamak ya di rumah ketika hujan, karena memang kondisinya Masjid Nabawi nggak bisa dipakai untuk sholat berjamaah, sehingga kemudian mereka para sahabat sholat di rumah dan dijamak, digabungkan. Kalau itu hujannya mungkin bisa lama sekali ya, sehingga waktu zuhur, waktu asar bisanya tetap hujan karena kondisi Masjid Nabawi nggak bisa dipakai sholat. Nah kemudian dengan alasan itu kemudian misalnya ya, kita kena macet, nggak bisa turun, nggak bisa kemudian berjamaah di masjid, maka kemudian kita sholat di kendaraan, atau ada yang kemudian menyamakan dengan hujan tadi karena masalah boleh dijamaah. Jadi setelah sampai rumah kemudian dijamaah ya, duhur ke asar atau misalnya maghrib ke isya ya dijamaah. Itu juga ada yang berpendapat seperti itu. Jadi karena ada bentuk kesulitan. Ada juga keringanan dalam bentuk penggantian. Jadi kalau misalnya tidak ada air kaitannya berwudu misalnya, maka bisa diganti dengan tayamum. Dan tayamum juga ada aturannya. Jadi tayamum itu ya namanya penggantian. Jadi jangan samakan ada tayamum kemudian ke muka, ke kaki, ke tangan. Itu yang menunjukkan dia tidak ngerti. Jadi tayamum itu memang pengganti wudu. Tayamum itu pengganti, tapi berbeda dengan wudu. Kalau wudu memang ada anggota-anggota tubuh yang dibasuh atau yang diusap. Tapi kalau tayamum cukup 2 anggota tubuh saja, dari wajah dan tangan, dari wajah dan tangan sampai mirfak itu sampai sikut gitu. Nggak ada ngusap kepala, nggak ada kaki dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa tayamum itu sebagai tayamum itu adalah rusuh untuk berwudu, tetapi bentuknya beda, syariatnya berbeda gitu. Itu contohnya.
Kemudian keringanan misalnya dengan mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya tadi bisa jamak takdim. Jadi waktu asar pada belum maksudnya, belum ada sebab wajibnya asar, tapi boleh karena kalau ada uzur, misalnya di perjalanan ya, atau tadi kesulitan karena ada sedang berperang misalnya, maka kemudian ditarik walaupun belum ada sebabnya, tapi ditarik dalam bentuk jamak, jamaknya jamak takdim. Atau diakhirkan, ya, padahal sudah lewat tuh zuhurnya, tapi digabungkan dengan asar itu keringanan dengan mengakhirkan sebelum sesudah datang waktunya. Atau keringanan dalam bentuk kemurahan. Jadi kemurahan karena kalau nggak sanggup, misalnya puasa, maka gantilah dengan fidyah. Misal contoh-contoh berpuasa ya. Itu artinya karena kemurahan, jadi memperingan karena memang kesulitan. Dan siapa yang tidak sanggup untuk berpuasa, udah tua misalnya atau sakitnya terus-terusan atau mungkin parah kalau puasa, maka ganti dengan fidyah. Dan itu dijelaskan dalam nas. Atau misalnya keringanan dalam bentuk misalnya perubahan. Ada beberapa yang ya dirubah. Contoh tadi misalnya tentang tayamum, itu sebenarnya ada yang menyatakan itu penggantian atau mengatakan dirubah, atau ada alternatif ya, alternatif yang lain. Jadi termasuk misalnya tentang kafarot ya. Kafarot itu juga keringanan besar kemampuan. Ada seorang laki-laki bulan Ramadan datang ke Rasulullah, celaka ya Rasul, aku menggauli istriku di siang hari. Kata Rasulullah, ya kalau seperti itu, ya engkau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut jadi 60 hari. Beliau mengatakan, aku nggak sanggup ya Rasulullah, nggak sanggup. Jangan kan 2 bulan turut-turut, jadi 1 bulan juga belum selesai udah batal ya hubungan suami istri. Kalau demikian engkau harus fidyah, ganti makan 60 orang miskin. Terus dia juga bingung, syariat itu nggak punya untuk ngasih fidyah, ngasih makan orang miskin ini ya Rasulullah. Kemudian ada Rasulullah dari Baitul Mal kemudian silahkan 1 keranjang kurma, silahkan ini dibagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian malah dia mengatakan, ya Rasulullah, di kampungku ya nggak ada lagi yang lebih miskin dari aku dan keluargaku. Dan Rasulullah tersenyum ya, tertawa, dan udah ambil bawa. Itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak sanggup, dan ada gradasi, ada perubahan untuk meringankan. Jadi memadukan antara kemurahan Allah, kemudian dirubah bentuknya rusuhnya dari hukum azimah. Dan hal-hal yang lain yang mungkin bisa kita diskusikan. Jadi karena rusuh ini memang banyak yang kita biasa berhadapan dengan itu, karena dalam keseharian kita tidak selamanya normal dalam keadaan fit, sehingga kita bisa menjalankan hukum-hukum itu sesuai dengan hukum azimahnya. Sehingga kemudian mau tidak mau kita kemudian harus belajar tentang rusuhnya. Dan karena ini hukum syara, tidak boleh kemudian kita ngarang rusuhnya kemudian diganti dengan yang lain. Nggak bisa, karena harus ada dasarnya. Jadi begitu pentingnya kita memahami hukum-hukum ini, karena semuanya itu kalau hukumnya wajib tidak akan gugur sebelum kemudian dia kerjakan. Kalau wajib ain misalnya, fardu ain. Atau kalau dia kemudian kerjakan nggak sanggup, maka dia tidak dianggap mengganti kalau dia rusuhnya bukan sesuai dengan hukum syara juga. Jadi hukum syara itu rusuh itu sejajar dengan hukum azimah. Ketika melaksanakan hukum azimah tidak sanggup, tidak punya kemampuan, maka melaksanakan rusuh itu pengganti dari pelaksanaan hukum azimah. Walau disawab, untuk selanjutnya ya kita banyak diskusi, dan saya juga nyampe ke bikin materinya ini di sela-sela tadi. Di sela-sela saya ada rapat koordinasi di Cibinong, jadi mohon maaf mungkin tidak terlalu detail, tapi kita bisa detailkan dalam bentuk diskusinya. Saya kembalikan ke Kang Arya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Sam atas penyampaian materinya terkait hukum wadi, bab, rukhsah, dan azimah, Ustaz ya. Azimah dan rukhsah. Ya. Juga belajar ngapalin. Ini tadi itu seperti yang Ustaz sampaikan nih, kelihatannya kan banyak karena banyak variasinya, terutama rukhsah Ustaz ya, keringanan entah sholat, itu puasa atau yang lain-lainnya. Baik, sudah ada tadi Kang Taufik ini chat ya, saya ini dahulukan Kang Taufik ya, bacakan ini kan pertanyaannya. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz, lagi di luar kota soalnya takut sinyal. Oke. Mohon maaf ya Ustaz.
di chat. Makasih Pak Iya. Ustadz Alia. Tanya, enggak. Kalau penggabungan tidak sepadan boleh enggak? Misal karena ikut jamaah zuhur dulu 4 rakaat, terus jamaah qasar sendiri asar 2 rakaat. Boleh melakukan jamaah qasar selama berapa lama atau berapa hari dalam kondisi musafir? Silakan Ustadz. Ya, jadi intinya dia boleh jamak atau boleh qasar kalau ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu pertama dia di perjalanan. Kalau kaitan dengan jamak qasar itu kaitan dengan perjalanan. Dan perjalanannya pertama perjalanannya jarak safar. Jarak safar itu dari segi jarak ya. Jarak kemudian ketika melalui jarak safar itu ada masyakoh, ada kesulitan karena bisa jadi jaraknya bisa jadi lebih banyak, lebih jauh daripada 80 km lebih gitu ya. Tetapi dia tidak masyakoh, nggak sulit. Maka kalau ini boleh sebenarnya dia mengambil rukhsah kalau memang jarak itu memang kemudian kita sulit mendapatkan misalnya tempat sholat atau mendapatkan masjid, apalagi kalau kemudian di daerah di pelosok-pelosok gitu ya. Ya itu artinya walaupun mungkin dia bisa dimanapun kita sholat, tapi untuk mendapatkan air macam-macam dengan alasan itu juga sebagai masakoh, sebagai kesulitan, maka dia ngambil. Tapi kalau jaraknya nggak nyampe itu ya nggak bisa ngambil rukhsah, walaupun faktanya dalam perjalanan itu ada kesulitan gitu ya. Makanya kemudian ada jawaban yang lain misalnya, tapi ada sholat di kendaraan ya, walaupun Rasulullah mencontohkan yang sunnah, pasti Rasulullah mencontohkan yang sunnah kalau sholat di kendaraan, karena nggak mungkin Rasulullah mencontohkan sholat wajib di kendaraan karena beliau biasanya berjamaah dengan sahabat. Nah, bagaimana kalau beliau imam kemudian di kendaraan? Kendaraannya unta lagi kan, jadi untanya kemana-mana gitu ya. Nanti jamaahnya bingung gitu ya. Makanya Rasulullah mencontohkan sholat di atas unta. Ya, sepunggung unta itu sebagai contoh bagaimana nanti umatnya mengikuti walaupun kendaraannya bukan unta. Kendaraannya ada pesawat terbang, ada kereta, ada bus, ada mobil dan seterusnya. Jadi kalau ataupun misalnya ya jaraknya tidak jarak safar, kemudian kita kena macet, maka kita bisa solusinya adalah sholat di kendaraan. Nah, atau misalnya tadi ada yang ini juga masalah khilafiyah, karena masalah fikih ini kembali lagi masalah fikih. Ada yang menyamakan kalau misalnya kemacetan dan jaraknya tidak jarak safar, maka itu boleh kembali ngambil rusuh dengan jamaah. Itu disamakan dengan ketika hujan tadi yang saya sampaikan gitu. Nah, kemudian ketika kita dalam kondisi kita mendapatkan rusuh, dibolehkan rusuh, lalu bagaimana karena kita di perjalanan dan kebetulan kita kemudian ada mendapatkan tempat ibadah, dan ketika kita sholat di masjid itu ada jamaah yang mukimin di situ sedang melaksanakan, misalnya contoh tadi sholat duhur, kita mau sholat sholat asar, kita belum sholat duhur, ini kebetulan kita musafir di masjid itu yang orang mukimin sedang melaksanakan sholat asar, dan karena kita belum sholat duhur ya, tetapi karena di situ jamaah sedang sholat asar, maka sebagai bagian dari penghormatan terhadap jamaah, maka kemudian kita mengikuti jamaah yang punya waktu. Kemudian dilanjutkan karena kita belum sholat duhur, dan diniatkan dari awal memang untuk jamak takhir, maka kemudian kita bisa jadi setelah sholat asar, sholat duhur. Itu kalau dalam kondisi kita mendapati jamaah mukimin yang sedang sholat yang pada waktunya, namanya adaan waktunya itu. Sementara kita sebenarnya bukan kodok gitu, bukan kodok, walaupun sudah lewat waktunya, tapi karena kita mau ngambil rusok, karena kita mau jamak di jamak takhir gitu. Jadi bukan mengkodok. Karena kalau misalnya melaksanakan bukan pada waktunya namanya kodok. Tapi ini karena dari awal sengaja memang diakhirkan, yang digabungkan dengan sholat asar, diniatkan memang jamak takhir, maka kemudian dia bisa niatnya dari awal jamak, tapi duhurnya dibelakangkan karena ngikuti jamaah yang punya waktu di situ. Tetapi kalau seandainya itu yang disyariatkan. Tapi kalau seandainya kita satu rombongan ini dan kita tidak ada di situ jamaah yang mukimin yang sedang sholat asar, maka urutannya sesuai dengan tartibnya, duhur dulu baru asar. Karena ada syariat tidak boleh sholat sesudah sholat asar. Ya, jadi digabungkan sesuai dengan urutannya, atau urutan itu bahasa Arabnya tartib. Tartibnya itu duhur dulu baru asar. Tapi dari awal memang diniatkan memang untuk jamak ya, jamak takhir.
Demikian pula jamaah takdim. Kalau jamaah takdim memang yang punya waktu pasti harus yang mukimin ya duhur gitu ya. Baru setelah duhur kemudian kita melaksanakan sholat asar. Apakah sholat asarnya sekaligus bukan hanya jamaah juga dengan kosor? Boleh karena 4 rakaat boleh dipotong. Kecuali yang ganjil atau yang dua, yang maghrib nggak bisa dikosor. Yang yang subuh nggak bisa dikosor karena kalau maghrib dikosor dari 1,5 nggak salamnya gimana gitu kan nggak bisa. Jadi yang bisa dikosor hanya sholat yang 4 rakaat. Sedangkan yang bisa dijamak itu asar duhur ya kemudian maghrib ke isya. Jadi duhur ke asar atau asar ke duhur atau maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Tapi tidak bisa dijamak dengan subuh. Subuh ini khusus ya, tidak bisa dijamak ditarik ke isya, tidak boleh, tidak bisa. Kemudian ditarik ke duhur juga nggak bisa. Jadi khusus untuk sholat subuh. Nah, kemudian tadi misalnya kalau disebut lebih utama, balik lagi lebih utama kalau ada mukimin sedang jamaah kita hormatil jamaah, menghormati jamaah dulu, baru kemudian kita sesuai dengan niatnya untuk jamaah takhir. Itu ada lagi ya tadi yang Ada Ustaz, lewat. sama berapa lama atau berapa hari dalam kondisi Oh sholat? iya, ini juga ulama berbeda pendapat. Ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i itu dianggap kalau di satu tempat, seorang berada di satu tempat dan kemudian berdiam di tempat itu lewat dari 3 hari, jadi disebutnya udah mukimin. Kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau imam yang lain itu ya misalnya Imam Abu Hanifah itu ya selama dia memang posisinya sebagai musafir ya nggak ada jarak waktu, nggak ada kurun waktu. Jadi ya pada posisi seperti itu. Sampai kembali lagi, apakah ketika dia ada di satu tempat dia mendapat masakoh enggak? Dapat kesulitan enggak? Karena filosofinya Russo itu kan ketika masakoh, ketika sulit. Maka ini bagian dari pemahaman mazhab Syafi'i bahwa ya lebih utama kalau dia misalnya tidak ada kesulitan ya walaupun dia boleh ngambil ruso, tapi kalau dia nggak punya kesulitan kenapa ngambil ruso? Kan tidak ada masakoh gitu ya. Maka tetap lebih utama dia melaksanakan azimah. Ya. Walaupun kan bisa baru 1 hari, tapi setelah 1 hari atau bahkan sambil jalan ini masih perjalanan, tapi ternyata dia bisa berhenti ya di masjid, kemudian dia bisa berjamaah, dia melaksanakan sesuai dengan hukum azimahnya, itu lebih utama karena kalau kita tidak punya masakoh. Intinya bahwa rusa itu karena ada uzur syar'i dan uzur syar'i itu maksudnya kesulitan, dia nggak mampu, nggak sanggup melaksanakan azimah. Ya, balik lagi karena Allah itu menghendaki kemudahan dan Allah itu membebankan sesuai kemampuan gitu. Makanya kalau aneh kalau ada orang miskin kemudian diwajibkan zakat profesi, aneh itu sebenarnya. Ini menurut saya ini membuat hukum yang melampaui batas kewenangan karena Allah saja yang memberikan, yang memiliki kita, yang memberikan segalanya ke kita, itu tidak membebankan kecuali sesuai kemampuannya. Jadi kalau ada kaum manusia kemudian membebankan sesuatu kepada seseorang yang dengan baik kemampuannya. Seperti misalnya di Jakarta profesi di saya itu ada apa edaran tuh. Kalau gaji 6,8 per bulan, maka kemudian diakumulasi kalau 12 bulan itu sampai nisab. Maka kemudian setiap bulan dia keluarkan 2,5. Padahal namanya zakat itu harus sisa dari kebutuhan. Sisa kebutuhan 6,8 ternyata hidup sekarang boro-boro menyisa tanggal 20 ya tanggal 20 udah pusing, bagaimana mungkin orang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya kemudian dia harus keluar, dia dibawakan zakat 2,5% kan, itu sangat bertentangan dengan falsafahnya. Ini falsafah ibadah ya yang ditetapkan oleh Allah itu adalah ya kemudahan dan sesuai kesanggupan dan tidak mungkin di luar kemampuan ya dan seterusnya. Jadi kalau tadi misalnya tentang waktu tergantung, kalau Kang Topik ngikutin mazhab Syafi'i ya setelah 3 hari itu sudah gugur musafirnya, kemudian jadi harus sama dengan mukimin. Tetapi kalau ataupun bisa tidak ada kesulitan, walaupun belum 3 hari ya udah ngikutin seperti halnya mukimin. Itu karena azimah itu pasti lebih utama kalau kita memang punya kemampuan dibanding dengan rusuk. Rusuk itu lebih utama daripada azimah kalau kita susah. Ya kan dalilnya ya ketika Rasulullah dalam perjalanan melewati orang sedang dikerumuni teman-temannya, kemudian sedang diguyur kepalanya dengan air.
Kata Rasul, kenapa mabalal huwa? Kenapa orang ini kata seorang di situ, wasoimun ya Rasulullah, dia sampai pingsan itu sedang berpuasa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengomentari, laisa minal biri antasuma fis safar. Bukanlah suatu kebaikan memaksakan diri puasa dalam perjalanan. Kalau puasa sampai pingsan, sampai harus diguyurin kepalanya gitu ya karena nggak kuat nahan dahaga, ya itu nggak boleh. Maka lebih utama dia ngambil rukhsah gitu. Jadi ngambil rukhsah karena Allah ngasih keringanan kok. Gitu. Tetapi kalau di perjalanannya itu nyaman, enak, kemudian dia bisa ibadah sesuai dengan hukum azimahnya, bulan Ramadan misalnya, dia naik ke bandara, naik taksi, AC, naik pesawat, kemudian singgahnya di hotel, kemudian di hotel itu di samping itu ada masjid, atau ada musola di hotel, bisa berjamaah, bisa sholat tarawih, ya kenapa harus ngambil rukhsah? Karena pasti puasa di bulan Ramadan pasti lebih utama. Wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka kalau kalian tetap berpuasa di bulan Ramadan karena tidak ada kesulitan, maka itu lebih baik bagi kalian. Kalau kalian mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Ya mudah-mudahan Kang Taufik terjawab pertanyaannya. Selanjutnya tadi udah Daniel sudah angkat tangan dan sudah turun lagi. Capek ya udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi sudah disampaikan Ustadz, sebenarnya memang intinya masakoh ya, sulit nggak gitu loh. Nah kalau saya lihat ini kan rukhsah ini kan banyak ke arah traveling ya. Ya. Pokoknya kalau kita beraktivitas kagak ada alasan lah. Ya ini lagi ada kerjaan banyak, mau di jamak, lagi ada meeting, itu pokoknya kayaknya sih unacceptable gitu ya, tidak diterima lah alasan itu, pokoknya traveling. Nah sekarang masalah traveling nih, kayaknya sih masakonya sekarang sudah mulai nggak ada ya. Itu contoh kecepatan di tol 100 km per jam. Setiap 30 km ada rest area dan pasti ada masjid. Ya berarti kan per 20 menit itu kita bisa singgah gitu. Dibilang tergesa-gesa, mana ada orang di rest area 2 menit langsung cabut. Kadang-kadang setengah jam gitu kan. Keluarganya ada malah belanja ya kan. Jadi nah, cuma kan ini kan berarti kembali ke orangnya ya. Jadi sebenarnya tidak ada satu teguran ya atau apa ya, ada satu konsekuensi dari Allah bahwa kalau diruksokan bahwa itu kualitas. Nah, kita mau tanya nih yang kedua nih Ustaz. Kalau diruksokan kualitas pahalanya bagaimana tuh? Apakah sama? Karena kan secara kuantiti itu kan beda. Apalagi kalau alasannya juga ya mohon maaf ya, kepengen enak gitu loh ya, kepengen enak. Nah, itu bagaimana kualitas pahalanya ya. Dan yang terakhir, tadi memang saya termasuk orang yang suka jamak kasar gitu loh. Ya, apa-apa jamak kasar, apa-apa jamak kasar, apa-apa jamak kasar. Padahal tadi yang Ustaz sempat singgung, sebelum bepergian bukan dalam keadaan kita tadi masako gitu, buru-buru atau ada apa sehingga kita kasarkan gitu loh. Nah, itu bagaimana, apakah memang dari sekarang kita berkomitmen ya bahwa kayaknya kasar itu kayaknya sudah tidak ya, implementasinya sudah nggak pas lah saat ini kalau yang kasar itu ya. Malah mungkin juga jamak juga sebenarnya ya, kecuali pesawat ya. Pesawat juga kan masih ada ketentuan bisa sholat dengan tayamum ya di pesawat. Kira-kira itu Ustaz, gimana, silakan ditanggapi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya yang tahu itu masyarakat itu kita. Dan disebut dengan memang artinya kemudian jadi subjektif ya. Dan ingat Allah Maha Tahu. Maha Tahu, jadi Allahu ya'lamu ma fis sudur. Bahkan ketika turun ayat ya in tufu lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Jadi Allah menurunkan ayat, jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah.
Jadi Allah, kepunyaan Allah yang ada di langit dan bumi, dan Allah apa saja yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian, Allah akan menghisabnya. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat. Masa berat, tadinya kemudian ngasih minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau yang terang-terangan yang nampak dihisab itu kami paham dan kami sanggup. Ya. Tetapi kalau yang tersembunyi dalam diri kami, karena niat doang nih, niat, bagaimana kalau itu dihisab? Ya. Kemudian Rasulullah menegur, apakah kalian akan berbicara seperti halnya Bani Israel kepada Musa? Ketika kemudian kami dengar dan kami lalaikan. Jadi sami'na wa asoina. Jadi kami dengar tapi kami lalaikan karena tadi banyak ngeyel gitu ya. Terus para sahabat, enggak ya Rasul, kami tidak akan seperti umat Nabi Musa gitu. Kami akan, cuman tadi berat gitu. Maka turunlah ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Maka jawabannya, Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang dapat pahala itu apa yang kau kerjakan. Dan apa yang dapat dosa, apa yang kau kerjakan. Jadi sesuai yang dikerjakan saja. Kalau masih di dalam niat, belum akan dihisab. Itu penjelasannya. Jadi ayat surat Al-Baqarah ya, ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya, yang biasa kita baca kalau tahlilan ya. Nah, itu dari situ menunjukkan bahwa memang berdasarkan kekuatan iman kita. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup itu di tangan Allah. Jadi kita tidak tahu kapan diwafatkan gitu ya. Dan kemudian kesempatan ketika kita diberikan kesehatan adalah kesempatan kita untuk ibadah. Dan kalau kita tahu, maka kemudian ibadah itu menjadi prioritas pekerjaan. Jadi sedangkan yang lain-lain, urusan-urusan dunia, mestinya kan itu sebagai tambahan saja. Karena inti dari yang beban kita itu apa yang dibebankan oleh Allah. Jadi kalau sedangkan ikhtiar mencari dunia kan telah ditetapkan, ditakar oleh Allah gitu ya. Kita suruh ikhtiar doang gitu. Makanya jangan sampai kita salah prioritas. Jadi sholat diabaikan, disepelekan, sementara mencari rizki yang sebenarnya Allah telah takar, telah diatur, kemudian kita utamakan. Jadi kita keliru. Jadi oleh karena itu, ketika kemudian kita menjadikan ibadah, contoh sholat ini sebagai prioritas hidup kita, tentunya kita mengatakan apakah ini masyakoh atau tidak. Sementara untuk pilihan bisa mempersulit diri atau memudahkan. Contoh misalnya kalau dulu saya suka ini, udahlah berangkat aja. Kalau sekarang saya mikir mau berangkat ini sebentar lagi zuhur, ntar deh setelah sholat zuhur dulu. Saya ini sholat zuhur kebenaran saya apalagi tunggu sama jamaah, saya mesti jamaah dulu deh, saya berimam itu. Kalau nanti bisa diundur setelah sholat zuhur, setelah jamaah, kemudian saya berangkat. Kenapa? Karena bisa jadi ini hari terakhir kan gitu ya. Sayang banget. Kalau dulu nggak seperti itu. Dulu malu masih muda ini, kemudian nanti aja kan boleh kan dapat rukhsah gitu. Jadi belum apa-apa, belum melaksanakan, belum ada masa apa, kemudian kita sudah menyimpulkan rukhsah gitu ya. Nah ini pergi juga belum. Jadi kok sudah cerita tentang rukhsah. Menjalankan safar juga belum, kok udah cerita tentang rukhsah keringanan, masakohnya belum kan gitu. Nah jadi harusnya ya kan cari cara berpikirnya kan tertib gitu ya. Mestinya dapat rukhsah itu ketika mengalami masakoh kan gitu ya. Ketika kita menjalani di perjalanan dan itu kemudian yang dibenarkan untuk ngambil rukhsah dan memang sedang punya masakoh, baru kemudian kita ngambil rukhsah. Kan urutan seperti itu cara berpikirnya. Jangan kemudian tadi gampangin aja atau ingin enak saja. Kan Allah Maha tahu. Allah nggak bisa ditipu bahwa dia cari keringanan, cari kemudahan gitu. Ya mungkin saya pernah cerita juga. Dulu saya punya sahabat itu, kemudian kita ada training di satu tempat. Ya, dulu di Sukamandi di Balitfa itu ya. Kemudian di samping penginapan itu ada masjid. Dan kemudian teman saya itu selama 2 minggu itu jamaah kosor. Setelah jamaah kosor, kemudian dia nonton TV, baca koran, nonton TV. Nah, sementara karena itu dekat dengan masjid, kalau saya ya udah azimahnya, saya tidak ngambil rukhsahnya. Kenapa? Ya dekat di situ, saya bisa sholat sunnah, bisa tahiyatul masjid, bisa sholat qobliyah, kemudian sholatnya berjamaah, kemudian setelah itu kemudian bisa zikir bareng-bareng, kemudian setelah itu kemudian saya bisa ba'diyah, kemudian saya bisa baca Quran di situ, bisa berinteraksi dengan jamaah situ. Kemudian setelah
Setelah pulang ke ini, kemudian saya tanya, kenapa sih Mas kok dia? Ya kan lebih utama kita dikasih rusuh. Kenapa kita sombong banget kita tidak ngambil rusuh? Padahal kita kan diberi, kan kita dari perjalanan gitu. Saya bilang, kok berpikir seperti itu bertentangan dengan logika sehat, akal sehat saya gitu. Kita sesuaikan di mana? Kita sombongnya di mana? Kita sombongnya di mana? Nggak ada kesombongan. Kita menanaikan azimah. Kenapa? Karena tidak sulit. Coba bayangkan, saya bilang, saya berapa tadi bisa sholat jamaah, kemudian bisa qobliyah, bisa zikir macam-macam. Sementara Mas dari saya tadi jamak kosor, kemudian nonton TV. Gimana coba ini? Itu asal akal sehat saja gitu. Terus akhirnya beliau berubah, akhirnya ikut dengan saya. Iya juga ya Pak. Jadi Pak Sam, iya juga ya. Ya gitu, kita kan suruh pakai akal gitu. Bukan jadi, ini ada dalilnya gitu. Enggak. Jadi Allah Maha tahu bahwa itu karena kita malas atau kita memang karena memang betul-betul jujur, memang betul-betul masyakoh gitu. Ya, yang dimaksud nanti pahalanya sama nilainya kalau memang betul-betul masyakoh yang sebenarnya bukan dibuat-buat atau belum dilakukan sudah mengatakan ini sulit dan kemudian ngambil rusuk gitu. Itu yang intinya. Jadi kayaknya sih merangkum semua ya. Ya, itu. Jadi apa yang kita lakukan kita tahu ya, kita tahu karena kita ini tidak bisa membohongi diri kita dan tentunya tidak bisa membohongi Allah. Jadi niatnya seperti apa? Apakah kita nyari keringanan gitu padahal tidak ada sulit gitu. Atau memang sengaja kita mempersulit diri. Atau memang betul-betul kita memang sedang kesulitan dan itulah Allah memberikan keringanan sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya ketika dibebankan hukum dia tidak sanggup atau dia ada kesulitan kemudian Allah memberikan keringanan. Itu intinya dari kata rusuk. Jadi kita sendiri yang bisa menentukan. Walaupun mungkin secara fikihnya boleh karena safar gitu boleh, tapi kalau cerita tentang afdoliyahnya apa itu tentunya kita yang ngukur apa kita betul-betul masyakoh atau sebenarnya kita karena kita malas kita ngambil enteng aja di jamaah aja lah jamaah kosor aja ya apalagi kemarin ada yang menjelaskan kan Rasulullah itu hujan itu jadi alasan untuk rusuh untuk jamaah. Pertanyaannya saya bilang kalau di Bogor hujan jadi rusuh untuk kemudian sholat di jamaah kayaknya sholat maghrib isya jamaah terus tuh karena hujannya apalagi musim hujan ini kan bahkan duhur asar kemudian nanti maghrib isya bisa dijamaah itu kemudian kita tidak dianggap sebagai orang yang sahun bukankah masjidnya tertutup rapat kemudian lantainya juga pakai ini kemudian kemana-mana kita punya payung atau jarak jauh juga kita bisa bawa kendaraan bisa mobil gitu ya karena kayaknya sih nggak pas kalau dengan alasan yang disampaikan oleh Rasul hujan itu menjadi ini. Mungkin iya kalau Rasul dulu karena bagaimana mereka bisa sholat berjamaah di masjid sementara masjidnya ketika hujan sudah tidak memungkinkan untuk dipakai sholat gitu. Dan seterusnya. Jadi kita disuruh berpikirlah intinya. Walaupun ada dalilnya terus difahami dalil itu seperti apa. Ya, kondisi seperti apa. Kenapa dalam kondisi apa Rasulullah kemudian memberikan keringanan itu rusa itu. Karena itu kita bisa dicontohkan bisa tentang ada seorang laki-laki yang buta, kemudian dia datang ke Rasulullah ingin dapat rusa maksudnya. Kata beliau ya Rasulullah ini sasiun. Aku ini rumah jauh dan aku tidak bisa melihat. Kemudian aku di rumahku jauh, tidak ada yang menuntunku sampai ke masjid ini. Kemudian hal tajidu li rusotan an usoli di baiti. Apakah engkau memberikan keringanan untuk sholat di rumahku? Kata Rasul, hal tasma'un nida. Apakah engkau mendengar adzan? Naam ya Rasul. Jadi walaupun agak jauh tapi masih kedengar suara adzan. Kata Rasul, ma'ajidu laka rusotan an tusolli bi baitika. Kalau demikian aku tidak memberikan keringanan untuk engkau sholat di rumah engkau. Jadi harus tetap. Itu orang yang buta, yang jauh rumahnya, kemudian tidak punya penuntun, tapi masih terdengar adzan ternyata tidak dikasih oleh Rasul, gitu kan? Nah, artinya kita bisa membayangkan tuh pada tingkat kesulitan orang itu. Nah, sementara kita buta tidak, jauh rumah kita dari masjid juga tidak perlu harus menuntun. Terdengar adzan bukan hanya terdengar itu sangat sangat peka karena pakai speaker gitu ya. Bahkan kiri kanan depan belakang terdengar suara adzan, kok masih alasan
ya ini dapat rukhsah karena hujan, jamaah aja atau sholat di rumah aja. Kayaknya sih enggak lah gitu ya. Menurut akal sehat kita enggak seperti itu kayaknya tuh pelaksanaan rukhsah itu. Ini orang buta pun nggak dikasih rukhsah oleh Rasul gitu ya. Kok kita mendeklirkan kita hal orang yang layak mendapatkan rukhsah padahal tidak mendapatkan masalah sama sekali. Itu kurang lebih lah cara berpikir tentang rukhsah dan azimah. Karena ini banyak versi nanti, banyak versi di masyarakat itu. Dan pokoknya lebih baik ngambil rukhsah. Kita sombong banget nggak, kalau dikasih keringanan tidak diambil. Ah gitu ya, dalilnya gitu. Padahal nggak seperti itu juga. Mumpung travel Ustadz katanya. Mumpung travel bisa dua-dua jadinya. Nah iya. Jadi haji mumpung rupanya. Haji mumpung. Haji mumpung. Berarti selama ini kalau bisa mukimin ya nggak usah berat banget gitu ya. Berat banget karena menjalankan. Jadi melihat azimah gitu. Kayaknya justru kalau orang yang ingin mendapatkan keutamaan dia ya dia akan tumaninah saja dimanapun gitu. Mestinya ya kalau itu jadi prioritas. Apalagi bisa dikendalikan ya, dikendalikan. Tidak menggunakan transportasi umum ya. Jadi kan sekarang ini ya banyak tadi yang sampaikan oleh Uda. Di tol ada tempat rest area, di situ mesinnya bagus-bagus, air juga banyak. Itu kan. Kalau kita sudah lakukan jamak kasar, setelah itu kita di jalan melihat kok waktunya banyak ya. Apa terus kita lakukan kembali sholatnya yang seperti biasa, boleh nggak tuh Ustadz? Boleh. Ya, Boleh. malah lebih Boleh. baik. Jadi ini dasarnya gini. Dulu ada 2 orang sahabat itu sedang musafir. Kemudian datang waktu sholat duhur. Nggak ada air. Artinya mereka tayamum. Kemudian mereka sholat duhur dengan tayamum. Kemudian beranjaklah dari tempat itu, waktu duhur masih ada. Mereka mendapatkan air. Nah, mereka berbeda pendapat tuh. Yang satu mengatakan kan kita tadi sudah sholat dengan tayamum, ya udah nggak usah ulang lagi. Yang satu mengatakan tadi karena kita nggak ada air jadi tayamum. Sekarang ada air kita wudhu, balik lagi hukum azimahnya kan. Hukum aja dengan wudhu. Dia wudhu kemudian sholat lagi. Nah, sahabat itu tidak berantem, tidak ribut. Begitu sampai ke Madinah, nanya ke Rasulullah kondisi seperti itu. Apa kata Rasulullah? Engkau yang sholat dengan tayamum sah sholatmu. Dan engkau yang mengulang sholat dengan wudhu, engkau dapat pahala tambahan. Dan pahalanya double gitu. Jadi luar biasa. Oke, mengenai itu ada lagi hal mungkin agak menyimpang sedikit. Bagaimana dengan kita sholat sendiri di masjid karena tidak ada makmum yang lain. Setelah kita sholat, sering saya lakukan itu di musola. Begitu kita sudah sholat sendiri, datang orang. Apa boleh nggak kita lakukan sholat berjamaah kembali gitu loh? Ya, jadi ini itu sering terjadi pergolakan di saya ya. Aduh kok sayang amat ya, ini juga ini orangnya kok baru nongol gitu ya. Begitu kita jadi kalau seperti itu selesaikan dulu sholat. Jadi sudah selesai sholat, kemudian udah jadi makmum. Jadi makmum ada orang lain. Karena niat jamaah itu boleh. Enggak, bahkan itu juga sudah sekaligus selesai ada orang lain masuk gitu loh. Apa boleh kita lakukan lagi untuk berjamaah yang kita berharap lebih besar pahalanya? Iya, dan itu dianggap juga kita telah sedekah kepada sahabat kita yang niat ke masjid mau jamaah tapi udah nggak ada jamaah. Jadi kita posnya menemani, karena kita sudah sholat kan, sholat kita menemani dia jamaah untuk agar saudara kita ini yang datang belakangan yang masuk itu dapat jamaah gitu. Betul. Itu disunahkan lebih utama. Saya pernah dulu, ini kejadian saya dulu pas ngaji ya, kita habis sholat asar bareng-bareng ngaji di masjid. Kemudian ketika ada orang datang sana, kemudian guru saya itu minta dia mengatakan, "San, itu ditemenin ya, temenin jamaah." Sebenarnya Ustaz, kita udah sholat asar. Iya, kamu sedekah sama dia pengen jamaah, dia nggak ada temannya lagi, temenin sama kamu hadiah berikan sedekah sama dia dapat kebaikan. Oh gitu ya, saya baru tahu itu dijelaskan. Beliau sampaikan, walaupun dalilnya saya lupa, tapi beliau menceritakan itu bukanlah sebaik-baiknya hadiah itu adalah kita memberikan peluang orang dapat pahala lebih besar. Karena dia niatnya ke sana memang ingin dapat pahala jamaah, maka kamu akan berikan sedekah dalam tanda petik nih. Hadiah dia bisa dapat pahala jamaah. Baik. Hanya sekedar menemani. Lalu niatnya gimana? Udah niatnya sholat berjamaah aja.
ngulang lagi sholat yang tadi, walaupun sebenarnya sudah Masya gugur Allah. kewajibanmu gitu. Masya Allah. Walau alam bisa. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Apa? yang lain. Ada Baik. Ustaz Gugut Itu tuh. Ustadz sudah ada andil. Kang Gugut, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kang, saya tuh pernah kejadian. Jadi waktu di tol, di jalan tol, maksudnya di jalan layang lah, di jalan layang tol itu. Jadi karena mau pulang, jadi misalnya saya pulang tuh sekitar jam 1:30 sore lah, jam 2:30 lah. Belum masuk asar. Nah tiba-tiba hujan besar dan kejadian banjir gitu loh Kang, di bawah itu. Sehingga begitu kan namanya di jalan tol kita tidak bisa ketemu masjid, tidak bisa ketemu apapun gitu loh Kang. Nah terus tiba-tiba jadi jatuhnya tuh sampai di rumah itu padahal jaraknya masih di dalam kota juga, tapi sampai di rumah itu kira-kira sudah Isya gitu, lewat Isya gitu loh Kang. Nah ini kan tiga sholat yang kita lewati gitu loh Kang. Ini yang pernah ini kejadian. Kalau misalnya ada kejadian seperti ini, apakah di tayamum apa yang terakhir baru di rumah, ataukah tiga ini bisa digabungkan gitu? Karena kan ini kondisinya bukan karena bukan karena kondisi keinginan kita. Ini ada sesuatu yang di luar istilahnya tuh force major lah, yang ada kejadian bencana alam lah kasarnya kayak gitu loh Kang. Itu yang pengen saya tanyakan, gimana cara apalagi kondisinya pada saat itu saya nyetir. Jadi kalau misalnya dalam kondisi nyetir kan sulit untuk tayamum, untuk ini juga kurang lebih kayak gitu Kang. Saya rasa itu aja Kang. Ya, terima kasih. Jadi pertama yang asar itu Kang Gugut sholat di kendaraan. Jadi sholat di atas kendaraan. Walaupun dalam kondisi nyetir gitu Kang. Iya. Jadi sholat di kendaraan itu pasti berbeda. Jadi pertama menghadapnya kemana ya? Menghadap kendaraan kemana kan gitu. Sama kan contohnya Rasulullah naik unta ya. Dan untanya itu menghadap kemana kan? Tergantung untanya kan. Jadi itu yang kemudian karena di situ kan nggak mungkin wudu, maka tayamum. Tayamum itu kan sederhana, hanya kemudian nepuk. Jadi soidan itu adalah yang di atas permukaan tanah. Artinya walaupun debu kalau menurut Syafi'i ya debu gitu ya. Tapi kan kita paham soidan itu yang di atas permukaan tanah itu pasti ada debunya walaupun kita nggak kelihatan. Jadi kemudian dengan menepuk jadi tepukan pertama ya itu untuk kemudian ke muka, tepukan kedua itu untuk yang kiri juga diusapkan ke tangan ya, ke tangan begini. Dan itu sambil nyetir bisa sangat sederhana banget gitu, nepuknya bisa di stang atau di dashboard atau di apa gitu ya, kan bisa ya. Nah kemudian kita niat sholat, karena kita nggak bisa ini masyarakat kan turun gimana, apalagi hujan macam-macam, kita di kendaraan itu. Dan contohnya Rasulullah sholat di kendaraan, itu kendaraannya unta gitu ya, kita kendaraannya mobil. Itu sholat asarnya. Nah kemudian sebagaimana maghrib dengan isya. Kalau maghrib dengan isya bisa dijamak, walaupun tetap ulama mengatakan tepat ketika waktu sholat maghrib kita hormati waktu, jadi menghormati waktu. Bisa itu kemudian kita sholat maghrib juga, masih maghrib juga. Jadi maghrib nggak dijamak, jadi maghrib di situ malah pada tempat yang bisa jadi sama karena nggak bergerak, bisa jadi kan. Tadi asar di kendaraan, kemudian maghrib juga di kendaraan. Begitu sampai ke rumah, isya kan nanti di rumah nih. Isya itu tidak ini. Nah, bagaimana supaya kemudian afdol? Jadi kemudian maghrib walaupun tadi sudah mengerjakan di rumah, di kendaraan, kemudian diulang di jamak takhir dengan isya. Apakah itu dasarnya? Tadi Rasulullah mengatakan ada hujan. Hujan itu intinya kan masyakoh gitu, karena orang nggak bisa sholat di masjid. Kemudian jadikan alasan jamak. Maka kalau pemahaman saya, maka jamak itu lebih ringan daripada qashar. Kalau qashar itu kan dalilnya tentang perjalanan, sudah di perjalanan gitu ya. Jadi bagi dua. Nah kalau jamak kan digabung aja. Jadi seperti ini kesulitan yang memang tidak terkait dengan jarak. Karena hujan itu tidak terkait dengan jarak, tapi kondisinya hujan. Ya sama juga dengan tadi misalnya macet. Kan nggak bisa, ini kan kesulitan gitu ya. Maka kemudian bisa maghribnya, karena maghrib itu bisa dijamak ke isya. Tapi kalau asar nggak bisa dijamak ke isya. Asar itu tidak bisa dijamak ke maghrib, apalagi ke isya kan gitu ya.
bisanya Iya. jadi jamaknya ke duhur, jadi sebelumnya, jadi jamak takdim kan gitu. Maka tadi caranya sholat asarnya di kendaraan, dasarnya sholat Rasulullah mencontohkan sholat di atas punggung unta gitu. Iya. Kemudian karena misalnya tidak ada dengan tayamum, ya, dan syariatnya juga rusuk tayamum pengganti wudhu. Kemudian sholat maghrib itu bisa masih di kendaraan karena bukan jarak safar, tetapi kemudian dan itu sebagai hormat waktu. Atau misalnya saya nggak sholat ini nanti aja di jamak itu juga boleh. Ada yang mengatakan ini sama-sama karena dilaksanakan nanti sudah sampai rumah dan digabungkan dengan sholat isya, yaitu jadi jamak takhir gitu. Oh ya. Jadi ya memang saya beberapa kali karena ngalamin kan, jadi ada yang bilang Pak harus kebetulan sama teman satu lagi, Pak harus sholat di sini gitu, nggak bisa enggak ke itunya. Saya kan padahal Pak ini kan kondisi istilahnya force major lah, kondisi sesuatu yang tidak nah, gitu yang akhirnya saya bilang kenapa nggak boleh nggak dijamah nanti di rumah dengan Isya, nggak bisa, tetap harus dihormati gitu maghrib itu. Ya, tapi kan dalam kondisi saya nyetir yang gimana kaki dan mata itu tidak bisa fokus ke bacaan gitu, nah kan gitu. Itu yang saya jadi agak bingung gitu. Jadi sholat di kendaraan itu ya pasti berbeda. Jadi kemana menghadap, kemudian makanya sholat di kendaraan itu ya mengikuti kondisinya. Sama ini dalam kan namanya kalau di sholat di kendaraan itu dalam keadaan darurat kan gitu ya, darurat. Betul. Ya, sama dengan pernah ada yang nanya, saya itu waktu datang waktu sholat ternyata celana saya kena najis. Sementara yang salinnya, padahal kan syaratnya itu pakaiannya harus bersih dari najis. Nah, saya kena najis itu. Gimana Ustaz gitu ya? Gimana? Saya bilang sholat itu wajib dilaksanakan kalau memang syaratnya itu karena tidak memungkinkan untuk dipenuhi. Tetapi kewajiban sholat itu harus karena fardu ain, maka dalam keadaan darurat maka sholatlah semampumu dalam keadaan seperti itu. Maka Allah akan sangat mengetahui. Allah Maha mengetahui keadaanmu. Jadi bukan dibuat-buat. Ya gitu ya. Jadi ya contoh seperti itu. Jadi termasuk lagi sakit misalnya. Ya sakit berapa kali ya nemenin istri kemudian kan susah tuh. Kemudian dia pakai pakai infus. Kemudian kemarin pakai mesin yang itu perekam jantung macam-macam, nggak memungkinkan dia. Gimana kemudian geraknya macam-macam. Bahkan kue tayamum pun kan nggak bisa. Ada yang ditayamumkan kan gitu ya. Saya bilang Allah Maha tahu. Karena wajib ain itu sholat selama masih punya kesadaran, dia wajib terikat dengan sholat 5 waktu. Caranya sesuai kemampuan. Mastata'tum. Jadi dasar saya itu fattaqullaha mastata'tum. Jadi takwalah kalau pada sesuai kemampuan. Jadi kemampuannya seperti ini ya sudah gitu. Walaupun ada dasar misalnya berdiri, duduk di pembaringan. Tapi sampai tadi, misalnya bagaimana tayamum? Boleh nggak ditayamukan orang? Bukankah itu misalnya nanti mutan najis? Itu kan kalau dalam keadaan normal, gitu. Dalam keadaan normal, wudhu juga harus sempurna. Kemudian tayamum juga tadi aturannya. Tapi dalam kondisi seperti itu ya, insya Allah Allah Maha Pengampun, tahu kondisinya. Jadi mastata'tum itu. Sesuai kemampuan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang. Soalnya pengalaman kejadian pribadi yang jadi bingung saya gitu kan. Dan kadang-kadang kalau kita biasa ini kan enggak. Saya itu pernah waktu balik ke Sukabumi, itu lagi dicor di jalan alternatif. Pas turun itu kan gantian tuh, kena sebelah-sebelah. Pas lagi turun, pas lagi giliran kita hentikan. Itu adzan maghrib. Mesin itu di samping mesin mobil saya. Di samping mobil saya itu mesin. Jadi orang datang kemudian sholat maghrib. Saya melihat tuh orang maghrib sampai kemudian ini belum jalan-jalan nih. Sampai kemudian isya gitu di situ. Kalau saya turun, ini kalau misalnya jalan jadi masalah karena di belakang saya betul. berapa kilometer kan gitu ya. Dan nggak ada lagi yang akan memang seperti itu. Kalau saya turun jadi masalah. Dan itu menghambat orang lain malah. Kemudian kalau saya di sini terus gimana tuh? Nggak tenang banget tuh lihat orang sholat berjamaah gitu ya. Nah seperti itu. Maka kemudian saya ya sholat, menghormati waktu. Saya ikuti sholat di kendaraan itu, tapi sudah sampai rumah, kemudian dijamak tuh maghrib sama isyanya gitu. Jadi ini untuk menyempurnakan istilah itu, untuk menyempurnakan sebagaimana contoh tadi
Ada sahabat yang sudah tayamum, kemudian mengulang lagi karena ketemu air ya. Kemudian kata Rasul, engkau dapat pahala tambahan. Jadi untuk walaupun mungkin dengan tadi sholat di kendaraan sudah sah, karena kondisinya seperti itu kan. Oke, jadi Allah asar Maha mengetahui. ya, jadi asar aman, nggak walaupun tidak perlu diulang karena sudah karena kondisi. Ya. Tapi maghrib itu alangkah indahnya dan dapat double pahalanya apabila kita ulang dengan Jamak. cara di jamak dengan Isya jamak gitu ya, takhir. Kang ya. Betul. Ya. Betul. Oke, baik ya. Oke, terima kasih banyak Kang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi pendapat saya pernah ada yang menentang tuh. Saya bilang, terus solusinya gimana? Karena gini, pelaksanaan hukum syariat kan ada solusi. Jangan sampai kita menjawab, tapi kemudian terus nggak dikerjain, nggak bisa dikerjakan gitu ya. Nggak boleh, nggak sah. Terus gimana dong? Kan gitu ya. Ternyata contoh-contoh itu banyak. Dan kalau kita membaca pendapat para ulama, ternyata memang hilafiyah ya, tapi ternyata ulama itu bisa menjelaskan dengan detail dan kemudian juga itu solusi gitu. Karena intinya kalau misalnya taklif ya wajib, kan nggak bisa alternatif, nggak dikerjakan, apalagi fardu ain ya, kan nggak bisa mengatakan dengan alasan ini, kan ada jalannya tuh, ada keringanan. Makanya ranah tentang rukhsah itu dalam teknisnya itu bisa macam-macam. Yeah. Jadi teman-teman bisa mengalami berbagai macam kondisi yang itu sulit gitu. Dan kita harus memutuskan, walaupun mungkin bisa jadi kita ragu nih, ini ragu dan nggak nyaman gitu. Tapi nyaman nggak nyaman karena itu ada aturannya dan harus dikerjakan gitu. Nggak bisa aja. Ya Allah juga Maha tahu lah. Saya kan lagi sulit gitu, jadi nggak sholat. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan ada caranya. Ada caranya. Karena ada yang mengatakan gitu. Saya mah nggak. Kenapa nggak sholat? Ini celananya kena najis. Terus gimana? Nggak sholat gitu. Kan gitu kan. Terus karena celananya kena najis kemudian nggak sholat. Kan ada caranya, kan ada rukhsah gitu. Habis saya nyari-nyari apa yang tidak najis nggak ada, gitu. Bener nggak kan gitu. Tapi kalau memang betul nggak ada, ya udah sholatnya sesuai yang penting kerjakan kan. Allah Maha tahu. Gitu. Dan seterusnya. Itulah kenapa jadi Allah memberikan rukhsah itu luar biasa. Ini kasih sayang Allah pada hambanya. Tetap kewajiban dijalankan dan biarkan Allah yang menilai. Jadi kita tidak perlu mengajarin Allah. Ya, Allah Maha tahu kita ini berpura-pura, Allah Maha tahu kita ini sangat peduli, sangat perhatian dengan kewajiban. Sholat misalnya, sholat lah misalnya atau hukum-hukum syariat yang lain. Jadi tetapi kita tidak punya kemampuan. Jadi dalam setiap kesempatan. Jadi banyak hal yang mungkin kita tahu ini haram misalnya. Tahu haram. Apalagi kalau saya misalnya di pegawai negeri, kadang-kadang kita tahu nih, ini nggak bener nih. Ini SPJ-nya sesuai dengan itu. Tapi nggak bisa kalau misalnya teduh saya. Tapi kalau saya tidak tanda tangan, bagaimana orang upah yang di kebun ini? Jadi bohong tahu ini, tapi kalau misalnya ini saya malah dolim kayak ini. Aja saya astagfirullah sampai istighfar ke teman-teman. Kita istighfar ya, ini salah. Tapi ya mudah-mudahan Allah Maha mengetahui kita tidak berniat maksiat gitu. Dan kita tidak juga korupsi gitu. Tapi kita memang ingin ini harus ada solusi, harus ada ada yang dikerjakan, harus ada tindakan gitu. Karena nggak bisa kita mengabaikan hukum-hukum ini. Dan tidak bisa dialasan ya Allah biar nanti Allah yang bisa kita mengatakan yang bertanggung jawab nanti biarlah orang-orang beraturan, kan nggak bisa. Memang di hadapan Allah kemudian kita bisa adu argumentasi gitu dengan Allah gitu ya. Ini kan Allah ini karena kondisinya beda nih. Karena sulit ini kita lepas dari riba. Memang benar kondisinya memaksa kita untuk makan riba. Tapi mau tidak mau kecipratan riba. Ya kalau kita sudah berusaha menghindar tapi masih kecipratan, mudah-mudahan Allah mengampuni kan. Banyak kita istighfar terus kan gitu. Mohon ampun pada Allah kan itu. Karena kita ini ya sulit dalam kondisi seperti sekarang misalnya terlepas dari dosa. Emangnya lihat orang wanita itu tidak berdosa, maksudnya bukan istri berdosa, dan bisa nggak kita menghindar sehari saja nggak melihat aurat wanita yang bukan istri kita ya. Misal ketika kita beraktivitas di luar, itu kan susah. Jadi saya bertahun-tahun tuh bolak-balik ke Sukabumi. Begitu pas macet itu kan itu banyak karyawan-karyawan itu banyak perempuan kan. Udah di depan pada diboceng, kemudian boceng pakai bajunya baju mini gitu ya. Pas saya lagi nyetir di depan kan kelihatan.
Nggak, Sistem mobil Ustaz ya. kalau merem ya nabrak malah. Kalau kelihatan tuh gimana kan kelihatan gitu. Ya terus gimana tuh menghindar? Gimana? Ya istighfar gitu. Jadi ya, banyak hal yang memang kita mau menghindar tapi kena. Ya terus gimana? Karena kita hidup pada seperti ini dan kondisinya seperti itu, makanya kita berusaha untuk sesuai dengan syariat. Tapi kalau kemudian penyimpangan itu karena memang tidak ada alternatif, ya kita mohon ampun pada Allah. Jadi makanya kenapa kewajiban kita adalah pertama mohon ampun, baru kemudian kita beramal soleh. Jadi mohon ampun itu kenapa? Banyak hal yang kita lalai, kita kewajiban, banyak hal yang mungkin haram kita kerjakan, dan mungkin tidak merencanakan, tidak menyengaja, tidak meniatkan gitu ya. Tapi itu terjadi ya kepada kita dan kita tahu itu salah, maka banyak beristighfar. Apalagi yang masa-masa lalu ya, karena masa lalu itu tidak bisa diulang. Ya, hanya bisa kemudian yang salah kemudian kita sesali berupa tadi taubat. Kemudian kalau yang benar ya insya Allah kita ikhlaskan sehingga kemudian menjadi kebaikan. Itu aja sebenarnya. Jadi lebih simpel lah hidup ini ya. Jangan sok syar'i kemudian kalau nggak bisa, nggak sah, terus kamu ngapain? Nggak boleh, itu nggak ada contohnya Rasul, terus ngapain kalau misalnya nggak bisa, nggak contohkan, terus gimana? Kan ada juga jawaban yang kemudian itu jawabannya itu tidak solutif, banyak gitu ya. Jadi dan dia pun sebenarnya pada kondisi itu juga akhirnya kemudian tadi akhirnya kemudian sesuai dengan keyakinan dia akhirnya tidak mengerjakan. Jadi memang ya itulah hukum syara. Jadi hukum syara itu makanya khilafiyah di situ iya, dan kita dengan banyaknya literatur, banyaknya kita referensi, banyak kita membaca, insya Allah kita akan bisa ada jalan lah, ada solusi, dan juga tidak ngawur, tidak hanya asal pendapat menurut saya sih kayak gini dan itu enak cari enaknya saja kan enggak. Baik, udah. Baik Ustaz. Masih ada ya waktunya? Kurang 3 menit. Sudah 9:30. Oh masih ada. Ada Abi tuh, Abi Hakim. Tetangga boleh lah ya, terakhir. Boleh lah, boleh. Karena nggak ketemu tuh berapa hari nggak ketemu saya. Assalamualaikum. Maaf kamera ini baru datang. Ini kembali kepada tema minggu lalu tentang zakat. Ini karena suka perhatiin itu, apalagi pulang kampung misalnya ketika berbicara zakat fitrah, ya kan? Itu suka kadang-kadang dia yang mau dimakan tiap hari susah, tapi dia ngutang-ngutang katanya, waduh saya nggak bisa nih harus zakat kan gitu. Nggak tahu dia itu sendiri suka dikasih tetangganya gitu, dia maksain terus sampai ngutang gitu untuk zakat fitrah. Begitu juga banyak di sekitar rumah kita juga ada yang memaksakan diri itu, bahkan sholat kagak, puasa kagak, giliran zakat fitrah pengutang-ngutang gitu. Ini mohon pencerahannya. Ya. Saya suka kalau pulang ke kampung juga ya tetangga-tetangga yang memang tidak mampu maksain diri sampai ngutang-ngutang, pokoknya harus zakat fitrah gitu. Monggo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Saya mau jawab yang ada kebalikannya. Karena dia orang kaya, dia zakat, murah zakat. Tetapi dia sekaligus panitia zakat infak sedekah. Jadi ketika kemudian zakat fitrah ini mau dibagikan kan mustahiknya nggak ada. Ada kemudian dia memposisikan sebagai amil zakat. Jadi dia zakat fitrah 2,5 kilo, tapi pulangnya bawa 2,5 kintal sebagai mustahik, sebagai amil zakat. Itu ada. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Jadi orang dia pada posisi yang sama, dia muzaki sekaligus mustahik. Ya. Dia mengeluarkan zakat, bahkan bukan hanya zakat fitrah, bahkan dia mengeluarkan zakat mal. Tapi karena posisinya dia sebagai panitia penyelenggara zakat infak sedekah, maka di akhir itu kemudian dia kan bagi itu. Siapa? Oh ternyata ini semuanya mengeluarkan zakat, berarti sebenarnya tidak ada miskin nih, tidak pakai miskin. Terus yang ada apa dong? Oh udah amil. Oh amilnya siapa? Ya panitianya lah. Ya udah kita bagi aja berapa orang panitia dibagi. Bahkan ada pejabat pemerintah di tingkat yang paling bawah kemudian minta jatah sebagai amilin dan semuanya. Akhirnya kemudian habis dibagi,
kepada yang pada posisi yang sama, dia muzaki sekaligus mustahik. Kan nggak mungkin satu orang pada dua posisi, muzaki dan mustahik pada saat yang bersamaan, kan nggak mungkin. Tapi di negeri ini ada, di negeri kasus terjadi seperti ini ada gitu. Nah, terus kebalikannya gimana? Ini orang miskin, artinya dia tidak apa, untuk kebutuhan pokok dia pun nggak sanggup. Ya. Sementara apa, pada saat itu orang-orang yang memang punya kewajiban, punya beban itu melaksanakan kewajibannya. Jadi para muzaki, dia belum boro-boro jadi muzaki, dia pada posisi memang dia miskin misalnya. Nah, tapi kemudian dia memaksakan diri sampai pinjam. Nah, ini harus kita kasih penerangan. Pernah suatu saat Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat, dia membawa emas sebesar telur. Kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini infak dariku, ini sedekah dariku. Maksudnya disumbangkan ke Baitul Mal. Jadi Rasulullah posisi sebagai doi sudaulah, sebagai kepala negara lah. Kemudian diserahkan ke Baitul Mal. Jadi ini infakku, ya sedekahku udah atas nama aku dan keluarga. Kata Rasulullah, lalu untuk istri, untuk kamu dan anak istrimu, untuk keluargamu, ada nggak gitu? Ada nggak sisanya? Apakah ini sisa dari kebutuhan untuk kamu dan keluargamu? Jawabannya, ya Rasulullah, hartaku cuma ini. Tapi aku ingin kemudian aku tadi apa, berbuat baik gitu ya, jadi nyumbang gitu ya. Kemudian kata apa jawaban Rasulullah? Kami tidak membutuhkan hartamu, maka pakailah untuk pemenuhan kebutuhan dirimu dan keluargamu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ibda binafsik, mulailah ya menafkahi diri. Kalau punya kelebihan, fali ahlika, untuk keluargamu. Kalau punya kelebihan lagi, wali korobatika, untuk kerabatmu. Dan kalau punya kelebihan lagi, wali jaroka, jadi tetanggamu, ya, sebelah kiri sebelah kanan gitu. Jadi kalau misalnya dia belum ada apa yang menjadi sebab dia wajibnya zakat, dan pada posisi malah sebaliknya dia menjadi mustahik bukan muzaki, maka ya harus kita kasih pemahaman, karena Allah itu tidak mungkin membebani sesuatu kecuali batas kemampuannya. Kalau dia tidak mampu, ya dalam posisi zakat itu kalau tidak mampu, bisa jadi mustahik, bisa dia mustahik bukan, muzaki belum gitu. Dan itu banyak, mayoritasnya umat Islam itu mungkin muzaki belum, mustahik bukan. Artinya dia hanya cukup apa yang dimiliki oleh untuk kebutuhannya saja, sehingga karena hartanya tidak ada kelebihan dari kebutuhan pokok, ataupun ada kelebihan tidak sampai nisab. Kalau ataupun misalnya apa sampai nisab belum 1 tahun sudah dipakai lagi, jadi saldonya nggak pernah lama sampai 1 tahun gitu ya, baru berapa bulan tabungannya kemudian habis dipakai untuk kebutuhan bayar sekolah anak dan seterusnya, kemudian nggak pernah kemudian sampai 1 tahun, sehingga mereka itu tidak punya sebab yang mengakibatkan dia wajib zakat. Itu kalau zakat mal. Sehingga kalau orang tidak ada sebab yang akan dia wajib zakat, dia tidak punya kewajiban gitu. Maka yang dia keluarkan itu pasti bukan zakat. Yang dikeluarkan adalah sedekah, ya sedekah, atau misalnya hadiah, atau misalnya bisa jadi hibah. Itu yang terjadi karena zakat itu memang mengharuskan ada hartanya dan sampai nisab dan sampai 1 tahun. Terkait dengan zakat fitrah itu lebih spesifik lagi. Zakat fitrah itu menjelang atau ketika malam takbiran, malam tanggal 1 Syawal. Itu lebih ini, walaupun kemudian karena tidak memungkinkan mengumpulkan dan mendistribusikan dalam 1 hari, maka masih waktu jaiznya bolehnya adalah selama bulan Ramadan. Boleh mengumpulkan zakat fitrah. Dan itu untuk siapa? Untuk fakir miskin doang. Jadi zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin. Tidak ada situ kemudian apa ibnu sabil, sabilillah macam-macam, itu nggak ada kalau zakat fitrah. Baru yang cerita yang 8 asnaf itu cerita tentang zakat mal. Ya, mal. Jadi zakat itu memang makanya dengan dulu asalnya dengan makanan pokok. Makanan pokok zaman dulu Rasul ya gandum atau kurma. Tentunya nggak pernah pakai beras. Sementara di kita itu makanan pokoknya beras. Jadi beda dengan Rasulullah, tapi intinya makanan pokok. Jadi kalau tidak contoh Rasulullah nggak sah. Bagaimana kan Rasulullah nggak pernah makan beras, makan nasi, gitu. Nggak ada sawah di situ. Jadi bagaimana kita mencontoh Rasulullah sementara nggak ada barangnya, gitu. Sama dengan yang saya jelaskan juga pernah tentang siwak. Ya. Siwak memahaminya
kayu arak. Nah, kayu arak berarti hukum syara siwak itu hanya untuk orang yang bisa punya kayu arak atau di daerah yang tumbuh kayu arak atau yang diperjualkan berikan kayu arak di daerah-daerah yang tidak tumbuh kayu arak, mereka tidak bisa bersiwak. Maka dari itu ternyata bersiwak itu yang paling pas pemahamannya adalah gosok gigi. Sedangkan kayu arak adalah salah satu alat yang digunakan untuk gosok gigi. Jadi dengan pemahaman ini kemudian berarti hukum siwak itu berlaku untuk seluruh umat Muhammad. Yang kata Rasul, andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan setiap akan sholat mereka bersiwak. Artinya gosok gigi. Karena akan diucapkan lafad-lafad atau ayat-ayat suci dari mulutnya. Apalagi kemudian berjamaah. Kalau berjamaah mau sholat gitu ya, mau sholat, ingat ya Rasulullah melarang kita mau sholat itu memakan makanan yang berbau. Ada bawang merah, bawang putih, daging kambing, daging unta. Zaman Rasul nggak ada jengkol, nggak ada petai. Tapi yang beraroma itu ya dulu ya tadi ada bawang putih, bawang bombay gitu ya, kemudian daging unta, daging kambing gitu. Itu kalau mau sholat gitu. Kenapa? Karena akan mengganggu tetangganya kiri kanan depan belakang. Demikian pula kalau habis tidur, kemudian pakaian kita bau keringat, jangan dipakai. Makruh hukumnya kalau mau sholat karena mengganggu kiri kanan belakang. Pakai minyak wangi pun kalau minyak nyong-nyong itu juga makruh karena akan mengganggu minyak nyong-nyong itu tetangganya. Jadi memang intinya tadi yang dimakruhkan itu karena mengganggu itu. Jadi dan itu berlaku untuk semua. Jadi tidak hanya spesifik. Jadi kalau kaitan dengan dengan siwak ya. Demikian pula tentang zakat. Oleh karena itu ya yang tadi misalnya ada orang memaksakan diri, kasihlah nasihat, ya, kasih nasihat atau bahkan kita kasih gitu. Karena mereka punya posisinya sebagai mustahik, nggak usah pinjam karena tidak punya kewajiban. Bahkan kemudian mereka punya hak untuk mendapatkan zakat fitrah. Ya, mungkin kalau misalnya terjadi di tetangganya Abi Hakim ya dikirimlah atau kasih tahu ke DKM ada mustahik gitu ya. Nanti kalau bisa pembagian zakat fitrah kita kirim. Bukan kirimnya 2,5 kilo ya. Bukan pinjam, tapi mungkin yang kita kumpulkan dan kemudian jumlah mustahiknya berapa ya dia kasih sesuai dengan apa yang ada yang harus dibagikan. Karena ini hasil zakat fitrah itu tidak boleh dibagikan sesudah lewat sholat id. Jadi makanya kalau saya di ini pokoknya sebelum sholat id dan dipisahkan zakat fitrah itu dan kita bentuknya bentuk natura, bentuk beras dibelikan. Saya biasanya titip belinya sama Mas Jody itu. Suruh bikin packing macam-macam sehingga aman. Jadi kalau sudah zakat fitrah dibagikan semua udah beres, nah zakat mal boleh lewat sholat id juga nggak ada masalah. Itu kalau zakat mal gitu ya. Nah, sementara biaya operasional macam-macam ada infak. Ya itu bisa kita gunakan. Jadi tidak mengambil dari zakat gitu. Dan itu ya bisa kita lakukan lah. Walau alam dan alhamdulillah sudah lewat ya. Sudah lewat 8 menit. 8 menit mudah-mudahan ini membahas rusuh ini sebenarnya nanti terkait hukum syara yang lain banyak metode yang rusuh ya. Tapi minimal kita mengenal cara berpikirnya gitu ya. Jadi falsafahnya atau filosofinya gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa menjalankan hukum syara ini jadi menyenangkan, tenang dan tidak kemudian ragu-ragu karena Rasulullah mengatakan dak mayuribuka ila malayuribuka. Jadi tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju kepada yang tidak meragukanmu. Jadi biasakan kita kemudian cari solusi ya, jawaban yang itu solutif yang kemudian bisa dan ada dasarnya tentunya. Ada dasarnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita ya, dan kelalaian kita dan Allah melindungi kita dan kita berdoa agar kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah di akhir hayat kita menjadi kebaikan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa karimina wa dhurrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustaz Sam. Terima kasih. Sama-sama Kang Arya. Terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Izin live.